is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda bagaimana ku di sana, bagaimana ku di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 2 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Divari Latifatus Solihah, guru IPA di SMP Wahidiyah Senduro Lumajang. Pada pagi hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas 8 SMP Wahidiyah Senduro Lumajang. Berikut video yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, bertemu lagi dengan pembelajaran IPA dengan Bu Divari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan doa hari ini dipimpin oleh Dava. Nah, silakan. Doa mulai. Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah. Terima kasih untuk yang sudah memimpin doa hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya. Ya, alhamdulillah masuk semua. Nah, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan supaya kita tetap bisa mengikuti pembelajaran di sana. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan materi tentang sistem pencernaan, organ pencernaan, dan penyakit-penyakit pada sistem pencernaan. Masih ingat apa tidak? Organ pencernaan itu ada apa saja? Saya Bu, kerongkongan lambung usus halus usus besar anus. Ya, bagus. Mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, anus. Kemudian ada penyakit-penyakit pada sistem pencernaan. Masih ingat apa tidak? Penyakit-penyakit pada sistem pencernaan itu ada apa saja? Ya, emak. Ada lagi? Sembelibu. Ada lagi? Ya? Diare ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengadakan pretest dulu. Kan alat tulisnya dikeluarkan di atas meja. Bu, boleh pakai pensil Bu? Boleh, boleh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa
Yes. Nah, anak-anak, ibu sekarang mau tanya, kalian tadi pagi sudah sarapan apa belum? Sudah. Sarapan apa? Goreng. Nasi goreng. Nasi goreng semuanya? Telur dadar. Telur dadar. Ya. Sebelah aja. Sebelah. Ya. Ya. Nah, kalian di rumah itu kan pasti punya makanan favorit ya? Ya. Ya, semuanya punya makanan favorit. Di sini ibu mau tanya, makanan favorit kalian apa? Semur jengkol. Semur jengkol, bakso, ya. Sate. Sate. Nah, sekarang ibu mau lihatkan kalian gambar. Kan gambar ini dan ibu. Nah, ini gambarnya tentang apa? Bakso pedas. Bakso pedas. Pedas. Nah, gambarnya tentang bakso pedas. Kalian suka nggak sama ini? Suka. Suka banget. Saya juga suka. Ya, kamu suka banget ya. Kalian suka semua ya? Iya. Iya. Aja ibu sukanya yang pedas-pedas. Nah, tahu ya kalau punya jadi ya. Ya. Bakso pedas. Bakso pedas ini makanan favorit bagi para remaja semua kalangan bagi yang pedas. Tapi kalau kita makan pedas itu sehat atau tidak? Ada efek sampingnya atau ada dampaknya. Dampaknya apa? Kalau makan pedas. Kalau kebanyakan bisa bikin sakit perut. Pembelajaran hari ini adalah kalian nanti mampu menjelaskan hubungan gangguan sistem pencernaan dan upaya menjaga sistem pencernaan manusia, analisis alternatif solusi dan membuat produk minuman untuk mengatasi penyakit pada sistem pencernaan, tampil membuat laporan hasil penyelidikan mengatasi sistem pencernaan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu mengkomunikasikan penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat cara mengatasi penyakit pada sistem pencernaan. Penilaian yang akan dilakukan pada hari ini yaitu kalian akan dinilai dari sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi pada saat pembelajaran ini sikap kalian yang bagaimana itu ada nilainya sendiri. Kemudian pengetahuan berupa tes yang tadi sebelum pembelajaran dan nanti setelah di akhir pembelajaran ada tesnya juga. Keterampilan bagaimana nanti kalian praktek membuatnya. Kemarin ibu sudah membagikan komik pendidikan. Ya, linknya sudah ibu bagikan di grup kelas ya. Nah, cerita pedas level 100 berani. Sudah dibaca? Ceritanya tentang apa? Cerita tentang anak yang suka makan pedas dan asam lambungnya naik, Bu. Ya. Cerita tersebut ada yang bisa merumuskan masalah. Saya bisa masalahnya, ya? Saya. Bagaimana cara mengatasi penyakit asam lambung selain dengan minum obat? Cara mengatasi penyakit asam lambung selain minum obat. Ada lagi? Ya. Apakah obat alami untuk mengatasi asam lambung? Adakah obat alami untuk mengatasi asam lambung? Ya, rumusan masalah yang bagus sekali. Tapi yang pertama saya tuliskan dulu. Ini rumusan masalahnya. Dari dua rumusan masalah ini tadi, ada yang bisa memberi solusi. Kira-kira alternatif solusi untuk mengatasi asam lambung itu apa? Dengan membuat minuman herbal. Di sekitar kita kan banyak tanaman yang dapat kita manfaatkan untuk mengatasi penyakit asam lambung. Ya, itu banyak sekali ya, tumbuhan, rempah-rempah, dan kekayaan alam yang dapat digunakan untuk mengatasi salah satunya penyakit asam lambung. Nah, tujuannya kemarin Bu Divani sudah menginstruksikan kalian untuk membawa apa? Ya, pada hari ini kita akan membuat jamu kunyit dan jamu wedang jahe kayu manis. Tujuannya untuk mengatasi asam lambung. Nah, sekarang ibaratnya ya, jadi asam lambung tubuh manusia itu ibaratnya seperti mesin kendaraan. Ya, kalau tubuh kita sakit, berarti harus didiagnosa disebabkan oleh apa dan harus dicari solusinya. Nah, seperti kendaraan, misalnya kalian kan pernah nih berkendara, itu kan macet
jalannya tiba-tiba mogok macet. Nah, sekarang bingung, nah, ini kenapa kok macet? Nah, harus dicari dulu penyebabnya macet karena apa? Apa bensinnya yang habis atau kenapa? Kemudian baru setelah dicari penyebabnya, solusinya harus dibawa ke bengkel atau harus diisi bensin atau ternyata alatnya ada yang rusak. Nah, seperti itu ibaratnya ya Nana. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Ini sudah bentuk berdasarkan kelompok. Ya. Sekarang alat dan bahan yang ibu instruksikan sudah dibawa semuanya. Taruh di atas meja. Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Bisa melihat dan mencermati LKPD ini dan mengikuti langkah-langkah cara membuat jamu, kunyit dan jamu wedang jahe. Nanti apabila ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Pertanyaan di LKPD tentang gejala penyakit ini kita boleh menjawab lebih dari 2. Ya boleh, bagus sekali dijawab lebih dari 2 itu lebih bagus ya anak-anak. Siap ya. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan
Ya, kelompok 2 sudah selesai penyajiannya. Sudah penyajiannya sudah selesai. Ya, bagus. Sekarang kelompok 4. Ya, kelompok 4 sudah disajikan siap. Kita jaga untuk Indonesia. Anak-anak sudah selesai eksperimennya semuanya? Saya tadi juga sudah selesai semuanya. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi. Siapa yang kelompoknya siap untuk mempresentasikan di depan kelas? Saya persilakan. Ya, bagus. Silakan mempresentasikan. Semuanya tolong perhatikan. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang laporan pembuatan jamu kunyit dan jahe kayu manis untuk mengatasi penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung adalah penyakit yang disebabkan karena peningkatan asam lambung yang menyebabkan gejala yang dialami yaitu nyeri di ulung hati dan di atas perut, di perut kiri bagian atas, terasa seperti terbakar. Hal ini dapat disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi makanan yang pedas secara berlebihan. Untuk mengatasi asam lambung dapat dengan mengonsumsi minuman seperti teh, seperti ini jamu kunyit dan jahe kayu manis. Cara pembuatan jamu kunyit sangatlah mudah, yaitu dengan cara memarut kunyit yang sudah dikupas dan sudah dicuci, lalu dilarutkan dengan air panas dan ditambahkan gula agar terasa manis. Dan pembuatan jahe kayu manis juga sangatlah mudah, yaitu dengan menggeprek jahe lalu dilarutkan dengan air panas dan ditambahkan madu agar terasa lebih manis. Konsumsi jamu kunyit dan jahe kayu manis tidak boleh berlebihan dan sesuai dengan standar. Ini adalah produk kami dari kelompok 1. Ya, ini adalah jamu kunyit yang dipegang Fajar adalah jahe kayu manis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali presentasinya. Jadi hasil presentasi kelompok 1 mungkin ada yang menanggapi atau mau memberikan pertanyaan terkait dengan hasil presentasinya. Saya Bu, apakah jamu kunyit aman dikonsumsi pagi harian? Apakah jamu kunyit aman dikonsumsi pagi hari? Boleh lebih tepatnya setelah sarapan pagi. Ya, boleh, tapi akan lebih baik setelah sarapan pagi. Supaya kalau itu tidak dalam keadaan kosong. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi lagi terkait presentasinya? Saya izin menambahkan Bu, kunyit tidak hanya bisa menyembuhkan asam lambung, tetapi juga bisa menyembuhkan batuk, pilek, dan meriang. Karena setiap saya sakit, ibu saya selalu membuatkan saya jamu tersebut. Iya, bagus sekali. Jadi itu juga bisa untuk penyakit-penyakit lainnya. Tetapi pada diagnosa tertentu, misalnya kita ingin menambahkan kencur, ya, kencur itu kan untuk batuk. Jadi mungkin kita ingin membuat jamu kunyit asam, itu juga tergantung diagnosa penyakitnya dulu. Yang jelas, tapi rempah-rempah dan jamu itu juga untuk kesehatan. Ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan lagi? Ya, tidak ada. Ya, silakan kelompoknya Alif tadi sudah bagus presentasinya. Kita beri applause dulu untuk kelompok Alif sudah bagus. Nah, anak-anak itu tadi presentasinya sangat bagus sekali ya, anak-anak. Nah, sekarang dari hasil pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya tahu. Ya. Kita harus menjaga kesehatan sistem pencernaan, dan apabila kita mengalami penyakit sistem pencernaan, kita dapat menggunakan pengobatan alami seperti jamu dengan rempah-rempah atau tanaman di sekitar kita. Kesimpulannya kita ketika sakit misalnya, kita semua kan pasti pernah sakit ya anak-anak ya. Nah, ketika kita
Sekarang alat tulisnya bisa dikeluarkan, Ibu akan bagikan postpesnya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti. Sudah selesai pelajarannya? Sudah bisa dikumpulkan sekarang yang kami ini dikumpulkan juga yang sudah didiskusikan tadi. Ya, dikumpulkan. Ini sudah semuanya? Sudah, Kak contekan ya, mandiri ya. Mandiri, Bu, mandiri. Ya, mandiri. Nah, baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi sudah disimpulkan oleh teman kalian bahwasanya kita membuat minuman jamu kunyit atau wedang jahe untuk mengatasi penyakit asam lambung. Bisa ya, jahe itu untuk misalnya kalian lagi meriang, sehingga enak badan, biasanya juga bisa untuk menyembuhkan penyakit. Untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian pelajari materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Dibaca ya, biar ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai dan mari sebelum pembelajaran ini kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Tapi pembuka doanya Deva. Sekarang penutupnya silakan dipimpin oleh Arif. Ya, Terima kasih untuk yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini anak-anak? Seru! Seru, menyenangkan ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dan akhirnya pembelajaran sudah habis. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.